Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Fauzian dari Asika Angkatan 22. Di sini akan membahas tentang hasil praktikum PGPBL acara 11 dengan judul React Native Truth. Nah, sini React Native adalah framework yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile lintas platform, Android maupun iOS menggunakan JavaScript. Nah, dengan kemampuannya uh, integrasi API, React Native sangat cocok digunakan untuk membuat aplikasi yang membutuhkan pengelolaan data secara dinamis. Di lain sisi, JSON Server adalah alat sederhana yang digunakan untuk membuat mock API berbasis file JSON. Nah, yang dapat digunakan untuk mengoperasikan Truth tanpa perlu membangun server backend yang kompleks. Nah, React Native sebagai front-end di sini berfungsi sebagai antarmuka pengguna, menangani interaksi dan pengelolaan data yang ditampilkan dalam aplikasi. Nah, operasi seperti menambahkan data post, kemudian membaca data atau get, dan memperbarui data atau mengedit data, patch, output, dan menghapus data atau delete. Nah, JSON Server berperan sebagai server API yang menyediakan endpoint untuk operasi Truth. File JSON bertindak sebagai database sederhana yang menyimpan data dan memungkinkan pengembang melakukan simulasi API tanpa perlu melakukan pengaturan server yang rumit. Nah, dapat digambarkan dengan menggunakan Thunder Client di sini. Ini menggunakan get data mahasiswa dengan alamat lokal yang digunakan untuk emulator pada Android. Nah, di sini ini get, kemudian post atau menambahkan data, kemudian patch atau update data, kemudian delete, hapus. Nah, jika di sini sudah tertampil, maka server ini sudah terhubung ke React Native. Nah, yang selanjutnya dilakukan adalah membuat file truth mahasiswa nav. Di sini membuat ini digunakan untuk membuat bottom nav atau seperti dengan bottom nav.js di acara sebelumnya, hanya saja isi dari setiap bottom navigation ini nanti berupa data mahasiswa yang dari JSON file JSON. Nah, di sini pertama ada grid data. Nah, di sini grid data ini digunakan untuk membuat form untuk menginput data mahasiswa dengan nama depan, nama belakang, kelas, jenis, kelamin, dan email. Nah, di sini menggunakan request berupa post, ini metodenya post, yang berarti melakukan penambahan data. Nah, di sini kemudian selanjutnya ada fetch. Di sini const-nya submit data. Kemudian di sini berupa response yang dimana nanti jika berhasil ada alertnya. Oke. Nah, jadi pada grid data ini, yaitu tambah data mahasiswa ini, pertama yang dilakukan adalah mengisi form pada data input ini. Nah, seperti yang di bawah ini. Kemudian setelah mengisi semua, nanti fungsi submit tombol simpan ini mengumpulkan data dari semua input dan mengirim ke JSON server. Nah, jika sukses maka nanti data yang disimpan, yang ditampilkan di form atau yang diinput akan disimpan ke server dan pengguna dapat melakukan hal-hal lainnya seperti mengedit dan menghapus. Nah, hasil data barunya dapat dilihat langsung dengan membuka server yang ada di sini atau langsung diakses lewat browser. Nah, oke, selanjutnya adalah list data. List data di sini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa dalam bentuk daftar atau list. Nah, di sini menggunakan flat list. Data diambil dari server lokal menggunakan JSON server. Selain menampilkan data, pada fitur list data ini
digunakan juga fitur merefresh page atau merefresh halaman dan juga untuk menghapus data. Nah, di sini menampilkan data mahasiswa menggunakan komponen flatlist, kemudian refresh data ini digunakan untuk mengambil data, mengulang data atau memperbarui data yang telah berubah atau dihapus. Kemudian di sini juga sama, di sini mengambil data dari data mahasiswa. Nah, kemudian yang membedakan list data ini dengan create data tadi, di sini tampilan list data seperti ini. Nah, ada list mahasiswanya, kemudian ada tombol untuk menghapus, dan setelah dihapus maka data akan hilang. Nah, di sini juga ada fungsi refresh page jika digulir ke bawah. Nah, perbedaan yang nampak atau yang besar adalah jika create ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa, sedangkan list ini digunakan untuk menampilkan list data mahasiswa dan digunakan untuk menghapus. Nah, kemudian metodenya di sini list ini digunakan get, di sini get dan delete. Ini delete. Nah, jika di create data ini digunakan metode post. Nah, kemudian formnya berupa input dengan tombol simpan kalau di create data. Sedangkan di list data ini berupa list dan tombol hapus. Di sini juga selanjutnya dilakukan edit data. Nah, pada bagian edit data di sini ini menampilkan data mahasiswa sekaligus dapat digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru. Nah, di mana ini adalah merupakan gabungan dari tambah data dan dapat dilakukan edit data dengan mengambil ID dari setiap item yang diselect. Nah, di sini data user di sini digunakan untuk menyimpan daftar mahasiswa yang diterima dari API, kemudian loading. Di sini juga menunjukkan status proses pemuatan data, kemudian refresh di sini sama untuk melakukan refreshing atau meload data ulang. Nah, di sini inputnya seperti ini sama, kemudian fetch datanya di sini respon pada bagian cons handle submit ini jika ada diselect atau usernya ada salah satu terpilih, maka akan menggunakan metode patch, dan jika tidak ada user yang atau item yang diselect, maka akan melakukan post atau penambahan data. Nah, di sini return. Nah, di sini jika data kosong dan data diisi, maka akan ditambahkan data baru. Nah, jika nantinya diselect Nikon selected item, maka nanti akan muncul sesuai dengan item yang telah ditambahkan. Misal seperti ini. Nah, saya klik, maka nanti akan muncul di bagian formnya dan dapat diedit. Nah, seperti ini. Dan jika diupdate, maka akan berubah sesuai yang diperbarui atau yang dilakukan patch. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan data di sini. Nah, seperti ini jika kita simpan, maka akan tertampil alert dan data berhasil disimpan, kemudian dapat dilihat di data mahasiswa. Nah, di sini dilakukan refresh terlebih dahulu. Setelah dilakukan refresh, maka akan tertampil pada bagian bawah. Nah, kemudian jika dilakukan edit, dapat juga tertampil di bagian edit data, kemudian kita lakukan edit, sini kita tambahkan angka 1 dan update. Nah, ini data berhasil diperbarui. Kemudian jika belum tertampil di bagian list, kita dapat refresh-nya.